Bab 001. Om, sarapannya udah aku siapin, makan dulu yuk. Ajak Natasha yang muncul di balik pintu kamarku. Ya, sebentar lagi saya turun. Jawabku yang sedang merapikan dasi. Setelah selesai dengan perlengkapan kantorku, aku pun turun ke bawah menuju meja makan untuk sarapan. Aku melihat nasi goreng 2 piring di atas meja, kemudian aku duduk di meja makan. Aku mulai menyuapkan nasi goreng ke mulutku. Aku sudah biasa dengan sarapan yang dia buat. Jika tidak nasi goreng, makan pasti roti sandwich. Om, hari ini aku pulang telat ya. Aku harus kerja kelompok di rumah Dara. Natasha meminta izin. Pulangnya? Tanyaku. Aku memikirkan pulangnya dia nanti naik apa. Naik taksi aja om, toh gak terlalu jauh. Jawabnya sambil terus mengunyah. Ya udah, kalau kamu rasa naik taksi aman ya silahkan. Kalau kamu takut pulang, telepon saya aja, nanti saya jemput, tawarku. Gak apa-apa, aku bisa pulang sendiri kok, yakin deh gak akan kenapa-napa. Dia yakin sekali. Ya terserah kamu aja, tapi jangan pulang terlalu malam, anak cewek jangan keliaran malam, kesannya buruk. Ucapku ketus. Iya, jawabnya malas. Setelah sarapan kami habis, aku dan Natasha pergi bersama karena kami searah. Aku selalu mengantarkannya ke sekolah setiap hari, tapi aku mengantarkannya hanya sampai depan gerbang sekolah, karena tak boleh ada yang tahu tentang hubungan kami. Aku masuk dulu ya, om. Natasha pamit. Ya, belajar yang benar, jangan main-main terus. Aku berpesan. Siap. Jawabnya, lalu meraih tanganku dan mencium punggung tanganku dengan taksim. Dia gadis yang baik, didikan orang tuanya baik tentang tata krama dan budi pekerti. Dia membuatku kagum dengan kepribadiannya. Dia keluar dari mobil dan berlari kecil ke arah teman-temannya. Aku melanjutkan perjalananku ke kantor. Aku tak boleh terlambat. Aku ada meeting penting hari ini. Kantor. Hei, aku kira belum datang. Ucap Vera menyapaku. Aku tersenyum padanya. Kamu terlambat, ucapku mengulas senyum. Iya, nih, lagi datang bulan jadi gak mood apa-apa. Males banget pergi ke kantor, tapi kalau gak pergi ya gak punya duit hehehe, Vera nyengir. Kalau kamu sih enak, gak datang juga duit tetap banyak. Sindirnya padaku. Bisa aja, sama aja kali. Bantahku, aku tak suka memamerkan apa yang aku punya. 2. Ya iyalah, namanya juga bos, duitnya banyak gak akan habis. Celetuknya lagi, aku menanggapinya dengan senyum sambil menyeruput kopiku. Vera adalah temanku sejak SMA, kami sekolah dan kuliah di tempat yang sama. Dia memang gadis yang kalau bicara ceplas-ceplos, tapi dia gadis yang baik. Dia tulang punggung keluarga, pekerja keras dan rajin, aku kagum padanya karena itu, jadi aku memberikan dia posisi di kantorku sebagai asisten pribadiku. Dia yang selalu mengatur jadwalku dan menghandle semua pekerjaanku jika aku sakit atau sibuk. Kamu belum mau nikah, Ver? Tanyaku ingin tahu, karena gadis secantik dia belum menikah di usia matang menurutku. Dia seusia denganku. Belum aku masih harus cari uang buat keluargaku. Aku belum mau menikah, takut salah pilih, jawabnya santai. Kamu gadis yang hebat, jujur aja aku kagum sama kamu. Pujiku, dia tersipu malu. Ya udah, kamu aja yang nikah sama aku mau kok. Candanya lalu tertawa. Aku sudah menikah Ver, mana mungkin aku menikah lagi. Lagi pula aku hanya kagum padamu, tak lebih dari itu, gumamku dalam hati. Aku bukan tipe orang yang pilih-pilih soal perempuan. Hanya saja aku memang sulit jatuh cinta, kau tahu. Aku tak pernah pacaran selama hidupku, aku memang dekat dengan banyak wanita,
tapi aku hanya menganggap mereka teman tak lebih. Sulit sekali untuk jatuh cinta. Rumah. Natasha mana sih jam segini belum pulang? Bikin khawatir aja. Gerutuku kesal, karena sudah jam 9 malam tapi Natasha belum pulang juga. Aku menunggunya di ruang tamu. Gadis itu memang sering pulang terlambat, karena keasikan bermain dengan teman-temannya. Ting tong ting tong. Suara bel berbunyi, akhirnya dia pulang juga. Gegas aku membukakan pintu untuknya. Ketika aku membuka pintu dia nyengir padaku, mungkin takut dimarahi karena pulang terlalu malam. Kamu dari mana aja? Jam segini baru pulang. Tanyaku kesal, bukan waktunya jam segini anak sekolah pulang. Maaf, Om, tadi sehabis belajar aku keasikan nonton drakor hehehe, jawabnya polos seakan tak punya dosa. Dasar, kamu kan bisa nonton di rumah, kamu tahu gak? Saya khawatir nunggu kamu pulang. Aku memarahinya kali ini, dia menunduk. Maaf, Om, janji deh gak gitu lagi, ucapnya. Dia berjanji, aku pun luluh. Cepat masuk, mandi, ganti baju terus tidur. Perintahku, dia mengangguk patuh. Dia lalu berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Dasar anak gadis zaman sekarang memang susah diatur, mereka melakukan apapun sesuka mereka, kesal sekali aku. 3. Aku masuk ke dalam kamarku dan membaca novel kesukaanku, sambil menyandarkan punggungku. Tak lama kemudian, Natasha masuk ke dalam kamarku dan langsung membanting tubuhnya di atas kasur yang kutempati. Kamu ngapain di sini? Tanyaku. Mau tidur di sini lagi? Jawabnya, lalu menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Kamu kan punya kamar sendiri Sa, jangan tidur di sinilah, kamu jadi suka banget tidur di kamar saya. Gerutuku kesal. Abisnya kamar Om hangat, aku selalu tidur nyenyak di kamar Om. Jawabnya polos. Astaga, apa dia tak tahu bahayanya tidur dengan lawan jenis? Sepolos itukah dia? Tanyaku dalam hati, dia memang menyebalkan. Tanpa mendengarkan keluhanku dia tidur terlelap di sampingku. Hai, aku Jason, usiaku 29 tahun, aku seorang pengusaha. Bisa dibilang aku bukanlah pria lajang, karena aku sudah menikah dengan seorang anak kecil sebulan yang lalu. Saat ini dia sedang berbaring di sampingku, tidur dengan nyenyaknya seperti tak punya beban. Anak kecil. Kenapa aku bilang istriku anak kecil? Karena, dia masih berstatus sebagai pelajar SMA. Namanya Natasha, dia berwajah cantik, imut dan manis, tubuhnya kecil dan lebih pendek dariku. Aku memiliki tubuh setinggi 180 cm sedangkan dia hanya 155 cm. Pendek sekali bukan? Tapi dia cukup menggemaskan, meski terkadang menyebalkan dengan sikap kekanak-kanakannya. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa menikah dengannya? Baiklah, aku jelaskan sedikit tentang asal mula aku menikahinya. Sebenarnya aku tak sengaja menabrak mobil yang dikendarai orang tuanya, hingga menyebabkan mereka meninggal. Aku sempat bilang aku akan bertanggung jawab atas hidupnya, aku akan membiayai dan mencukupi kehidupannya. Namun, ketika ku dengar dia tak memiliki sanak saudara lagi baik dari ibu ataupun ayahnya, aku menjadi tak tega membiarkannya hidup sendirian, yang secara garis besar disebabkan olehku. Aku pun meminta dia untuk tinggal bersamaku, namun dia bilang tak mau tinggal bersama bila tanpa ikatan pernikahan. Why? Tanyaku saat itu. Karena Om laki-laki dan aku perempuan, kalau kita tinggal di rumah yang sama tanpa ikatan pernikahan itu akan jadi fitnah, itulah jawabannya, yang membuatku menggelengkan kepala heran. 4. Hei, bangun. Aku mengguncang tubuh Natasha yang masih terlelap di bawah selimutnya. Bangun, Sa. Udah siang nih,
Kamu harus sekolah. Aku kembali mengguncang tubuhnya, kali ini dia bangun, dia mengucek matanya yang masih mengantuk. Apa sih Om? Ganggu aja, aku masih ngantuk. Keluhnya karena tidurnya terganggu. Udah siang, tahu. Jam 7 nih, kebo banget kamu ini. Gerutuku. Dia langsung melotot melihat ke arah jam dinding di kamarku, dan langsung berlari ke kamar mandi. Dasar gadis aneh. Ucapku ketika melihat Natasha tergesa-gesa masuk ke kamar mandi. Aku mengambil arlojiku dan mengenakannya di lengan kiriku, terdengar suara percikan air dari dalam kamar mandi, Natasha pasti sedang mandi. Aku mengenakan kaos kakiku dan bersiap untuk turun ke bawah untuk sarapan. Om, panggil Natasha dari kamar mandi. Apa? Jawabku. Tolong ambilin handuk dong Om, aku lupa. Rengeknya. Cekak, bagaimana tak lupa? Dia mandi di kamarku, bukan? Mana ada barang-barangnya di sini? Aku mengambil handuk bersih dan kering dari lemariku, lalu menyodorkannya padanya, yang membuka sedikit pintu kamar mandi. Makasih, Om, ucapnya senang. Gak makasih gimana? Kan udah diambilin, gerutuku dalam hati. Belum sempat aku keluar dari kamar, Natasha sudah keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja yang melilit tubuhnya. Astaga! Ucapku lalu memalingkan mataku. Loh, kenapa? Tanyanya heran. Om kenapa? Kok kaget lihat aku pakai handuk? Tanyanya. Astaga, sepolos itukah dia? Gak usah banyak tanya, cepat ke kamar kamu dan pakai baju, kita terlambat. Perintahku tanpa menoleh padanya, bahaya sekali jika aku melihatnya terus yang memakai handuk. Iya, tunggu ya. Dia langsung berlari keluar. Aku bernafas lega, karena Natasha sudah keluar, hampir saja imanku goyah karenanya. Aku menunggunya di meja makan sambil membuat sarapanku sendiri. Dia telah siap dan bergabung denganku duduk di meja makan. 5. Om kok gak bikinin buat aku? Tanyanya saat aku hendak memakan roti selai milikku. Kamu bikin sendiri, saya telat gara-gara kamu. Jawabku ketus. Ish, Om jahat deh, kan biasanya aku yang bikinin sarapan buat Om, kenapa gak sekalian buatin buat aku juga? Tanyanya. Benar juga apa yang dikatakannya, aku memang selalu kalah kalau bicara dengannya. Aku memberikan roti selai milikku padanya, dia tersenyum senang dan memakannya dengan lahap, sedangkan aku membuat yang baru pastinya. Kak, Jas, besok ada acara reuni sekolah, kamu dateng gak? Tanya Vera saat kami sedang makan siang bersama. Gak tahu, aku malas, jawabku simple. Malas kenapa? Takut ketemu mantan. Goda Vera. Enggak kok, cuma malas aja, lagian banyak kerjaan, elakku. Ayolah, udah lama banget kita gak ketemu mereka, masa kamu gak pengen tahu kabar mereka? Iya, aku ikut deh. Jawabku pasrah. Vera tersenyum senang mendengar jawabanku. Mereka pasti bawa pasangan, aku gak punya pasangan, keluh Vera. Ya carilah, cowok kan banyak. Enggak ah, aku mau tahu kabar si Fandi, apa dia masih lajang ya? Aku mau gebet dia lagi. Vera tampak gembira ketika menyebut nama Fandi, mantan pacarnya di SMA dulu. Mungkin dia lajang kayak kamu, dia, kan orangnya gak suka main cewek. Jawabku, karena seingatku Fandi memang sama sepertiku yang susah jatuh cinta. Iya ya, bisa jadi dia masih lajang, aku bisa gaet dia lagi. Vera gembira. Aku tersenyum senang melihat Vera yang gembira. Oh iya, Sylvia pasti masih cantik kayak dulu. Vera tiba-tiba menyebut nama Sylvia, gadis yang pernah menyukaiku saat SMA,
tapi aku tak pernah membalas perasaannya karena aku memang tak menyukainya. Terus, tanyaku. Ya, sekarang kan udah dewasa, dia pasti cantik banget, kamu gak akan nolak lagi. Vera menggodaku. Terserah. Jawabku ketus. Aku tak suka saat Vera membahas soal Sylvia. Aku tak menyukainya, bukan karena Sylvia menyebalkan, tapi karena aku pernah melihatnya bercumbu dan tubuhnya digerayangi oleh Marvel, teman sekelasku, di gudang sekolah. Pantaskah gadis seperti Sylvia disebut gadis baik-baik? Mungkin saja bukan hanya Marvel yang menjarah tubuhnya, karena dia tampak seperti gadis yang nakal bagiku, aku tak suka. 6. Kenapa sih kamu gak suka Sylvia? Dia, kan cantik? Tanya Vera. Gak apa-apa, gak suka aja, salah. Aku balik bertanya. Ya, enggak, cuma aneh aja, apa jangan-jangan kamu suka yang berbatang juga? Perkataan Vera membuatku tersedak. Apaan sih? Tanyaku kesal. Dia tertawa. Mana suka aku dengan sesama jenis, aku pria normal, aku menyukai wanita, hanya untuk saat ini belum saja. Habisnya kamu udah tua masih lajang. Ledeknya. Aku tua. Kamu juga. Aku berbalik meledeknya, dia cemberut. Kenakan. Ledekku, lalu aku tertawa puas. Om, makan malam dulu. Panggil Natasha padaku yang sedang asyik menonton pertandingan bola. Ya, jawabku. Lalu menghampirinya yang sudah duduk di meja makan. Dia memasak beberapa jenis makanan, tampak enak sekali. Aku pun mengambil piring, menuangkan nasi dan mengambil lauk masakannya. Rasanya enak, entah kenapa Natasha pandai masak meski masih pelajar SMA. Kenapa kamu jago masak? Tanyaku. Aku sering belajar dari ibu kan punya warung makan, jadi aku sering bantuin ibu. Kata ibu perempuan itu harus bisa masak supaya suaminya bahagia, jawabnya polos. Ah, iya, mungkin aku beruntung karena bisa memiliki istri yang jago masak sepertinya. Saya kira kamu kursus masak. Buat apa kursus masak? Toh ibu juga bisa ngajarin. Ibu kamu pasti bangga punya anak seperti kamu, ucapku. Dia langsung menghentikan makannya, wajahnya sedih dan berlari ke kamarnya. Panggilku, dia selalu sedih ketika ibunya disebut, aku maklumi itu karena dia masih remaja, dia masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, dan aku malah tak sengaja membunuh mereka. Aku menghentikan makanku, aku berlari menyusul Natasha ke kamarnya. Ucapku sambil membuka pintu kamarnya perlahan. Dia menenggelamkan wajahnya di atas bantal, dia terisak. Aku mendekatinya, aku mengusap kepalanya lembut. Maaf ya, saya gak bermaksud menyebut ibu kamu, sungguh saya gak sengaja, jelasku berusaha menghentikan tangisnya. Tolong maafkan saya ya. 7. Natasha berhenti menangis, dia bangun dan berbalik menghadapku. Dia mengusap air matanya dan menghambur ke pelukanku. Dia menangis di bahuku, aku tahu dia sedih karena aku membahas tentang ibunya yang telah tiada, belum lagi akulah penyebab kematian mereka. Maafkah saya, ucapku sambil terus mengelus punggungnya lembut, seperti seorang kakak kepada adiknya. Jujur saja, meski usiaku sudah hampir kepala 3 tapi aku masih muda dari segi penampilan, bisa dibilang aku lebih cocok jadi kakaknya. Natasha tampaknya betah di dalam pelukanku, aku membiarkannya menangis di pelukanku sepuasnya, aku membalas pelukannya. Tubuhnya hangat dan wangi khas seorang gadis, aku menoleh ke bagian lehernya yang putih dan mulus, manku mulai goyah. Jangan, dia masih sekolah, aku tak boleh merusaknya, tidak. Gumamku dalam hati, kepalaku terasa akan meledak, kuraskan wajahku panas. Tahan Jason,
Tahan, dia masih sekolah. Gumamku lagi, aku mengatur nafasku, aku harus bisa menahan diriku, jangan sampai merusak Natasha yang masih mengejar impiannya. Apa? Aku menginginkannya. Itu artinya, aku sudah menganggapnya sebagai wanita dewasa. Sid. 8. Hari ini saya ada acara reuni SMA, saya bakal pulang malam, kamu jangan lupa kunci rumah ya, sebelum saya pulang dan jangan kemana-mana, pesanku kepada Natasha via chat. Oke Om, hati-hati ya, jangan pulang terlalu malam, aku takut balasan chatnya. Oke, balasku. Aku meletakkan kembali ponselku di atas meja kerja, dan mulai berkutat kembali dengan pekerjaanku. Rencananya, aku dan Vera malam ini akan menghadiri acara reuni sekolah. Meski kemarin aku menolaknya, tapi aku pikir tak apa sesekali aku ikut acara reuni, karena hanya terjadi dalam beberapa tahun sekali saja. Aku sesungguhnya ingin membawa Natasha ke acara itu, ingin memperkenalkannya sebagai istriku, agar teman-temanku tak menganggapku lajang.